Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan sejahtera. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik ya. Tidak terasa kita sudah memasuki 3 pertemuan. Untuk pertemuan kali ini kita masih sama materinya dengan yang kemarin, tapi kita pindah ke komponen yang lain. Kalau kemarin kan kita membahas kopling, kalau sekarang kita membahas transmisi, yaitu terusannya komponen sesudah kopling. Tapi sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk melancarkan kegiatan pada hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Langsung saja kita ke materinya ya. Saya sudah menyiapkan nih materi yang sama kayak kemarin, tapi ini kita mulai dari transmisi. Oke, siapa sih yang udah mengetahui itu transmisi? Monggo dijelaskan apa sih itu transmisi? Tapi secara bahasa Anda sendiri, jangan mencontek yang ada di PowerPoint saya. Oke, kalau sudah transmisi, oke kita bahas satu persatu transmisi. Sebelum ke transmisi, saya akan menyampaikan materi, ya bukan materi tapi berkaitan dengan transmisi. Suatu mobil itu memerlukan dua tenaga atau dua unsur untuk bergerak, yaitu torsi dan horsepower. Apa sih itu torsi? Torsi adalah suatu tenaga yang dihasilkan oleh mesin, itu namanya torsi. Dan fungsinya torsi itu untuk apa sih? Nah, kita bahas torsi terlebih dahulu. Torsi itu berfungsi sebagai tenaga awal putaran atau saat mobil untuk kendaraan besar itu bergerak. Jadi dia membutuhkan torsi atau tenaga. Dan horsepower. Horsepower sama torsi itu beda ya. Kalau horsepower itu adalah secara simpelnya kita menyebutnya kecepatan atau performa maksimal dari suatu mesin tersebut. Itu namanya horsepower. Jadi torsi sama horsepower itu beda, tapi saling melengkapi. Oke. Nah, untuk mencapai itu semua dua unsur itu, torsi sama horsepower itu, kita memerlukan ini dia barangnya. Ini transmisi. Oke. Kita membutuhkan transmisi untuk mencapai suatu unsur tersebut, yaitu torsi sama horsepower. Yaitu torsi adalah yang seperti yang saya ucapkan tadi itu. Torsi adalah suatu tenaga. Jadi mesin itu tenaganya itu tidak murni. Maksudnya tidak murni itu tidak dia itu masih didukung oleh transmisi. Jadi dia kalau cuman sekedar mesin doang, dia nggak bakal bisa mengangkat atau menggerakkan. Ya bisa, tapi tidak maksimal. Jadi kita membutuhkan transmisi ini untuk menambah torsi atau tenaga. Jadi bagaimana cara mengubah torsi? Kita di sini melihat ada susunan gear. Ada susunan gear. Di transmisi ini adalah suatu susunan gear untuk membedakan suatu putaran atau merubah suatu putaran mesin. Jadi kita kalau ini gigi pertama itu gigi yang memutar itu lebih kecil daripada gigi yang memutar. Maksud saya itu gigi yang memutar itu lebih kecil dari gigi yang diputar. Jadi itu fungsinya untuk menambah
atau menambah tenaga. Jadi putarannya itu berbeda, tapi tenaganya besar. Lain halnya dengan untuk menciptakan torsi. Torsi itu gigi yang memutar itu lebih besar daripada gigi yang diputar. Jadi dia dominan lebih, gigi yang diputar itu dominan lebih cepat karena ukuran giginya pun lebih kecil daripada gigi yang memutarnya. Dan kebalikannya dari torsi. Torsi juga prinsip sederhananya juga gitu. Nah, itu sekilas tentang unsur-unsur mesin yang dihasilkan oleh transmisi. Nah, untuk transmisi ini apa namanya? Ada dua kegunaan, dia untuk yang sport atau yang untuk truk atau untuk angkutan. Jadi kalau untuk angkutan itu dia cuma mengutamakan torsi. Nah, kenapa sih mengutamakan torsi? Karena dia hanya diperuntukkan untuk tenaganya untuk mengangkut bahan-bahan. Dan dia didukung dengan mesin diesel. Nah, mesin diesel dan mesin bensin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sebelumnya kita membahas transmisi ini terlebih dahulu. Oke. Baik. Transmisi ini juga ada dua tipe, yaitu manual sama otomatis. Kalau yang manual ya seperti ini, seperti yang ada di layar HP saya. Ini ada 4 percepatan, ada juga 5 percepatan, bahkan ada 6 yang percepatan. Dan dia akan dan gigi satu sama gigi yang lain itu dia ukurannya berbeda. Jadi setiap perpindahan gigi satu ke dua tenaganya berbeda, gigi dua ketiga tenaganya pun semakin berbeda, bahkan kecepatannya pun berbeda. Dan fungsi umum dari transmisi itu adalah mengatur momen saat jalan turun, nanjak, atau saat awal putaran, atau untuk mencapai horsepower tinggi. Itu adalah fungsi secara umumnya transmisi. Baik, lanjut saja. Ini komponen-komponen dari transmisi. Ada input shaft yang dia berhubungan dengan kopling, langsung dijalurkan ke gigi sinkron mastering. Gigi transmisi, ada pak transmisi versi idle gear, ada shift fork, shift link, tuas persneling, output shaft, bearing, extension housing. Maaf soal pengucapan jika saya kurang jelas. Kita dari mana ya membahasnya? Apa ada pertanyaan dari teman-teman tentang transmisi? Kerusakan atau trouble yang dialami pada transmisi. Oke, saya akan menjelaskan trouble dan masalah-masalah yang ada pada kopling. Kopling terkadang masalahnya kopling jika sudah mulai aus dia akan berganti gigi atau anjlok gigi. Nah, itu disebabkan oleh sinkron mastering. Sinkron mastering itu terbuat dari kuningan, jadi dia kuningan itu tidak terlalu padat dan daya tahannya pun dia kurang baik ya. Tapi dia fungsinya kuningan itu adalah untuk lebih menghaluskan perpindahan gigi. Kenapa dibuat dari kuningan? Nah, yaitu untuk memudahkan pemindahan gigi, membuat lebih halus saat pemindah gigi.
tapi kelemahannya dia tidak tahan lama. Dan itu kendala-kendala dalam transmisi, bisa gigi bisa pindah sendiri atau anjlok. Kadang gigi sulit untuk dipindahkan. Ini bisa tuasnya atau shiflingnya itu fungsinya untuk memindah, untuk menggerakkan, memberikan shift frog itu seperti garpu, dia cuma menggeser maju mundur. Nah, kemungkinan selip di situ jika transmisinya susah untuk pindah gigi. Output shaft. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut saja ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini cukup simpel ya. Nah, poros propeller ini komponen yang sangat simpel, tapi fungsinya luar biasa. Suatu komponen pada sistem transmisi yang berbentuk pipa panjang. Nah, ini yang saya maksud sederhana, itu dia bentuknya cuma pipa panjang. Dia terbuat dari material baja sehingga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap gaya buntir. Dia kalau di sepeda motor itu fungsinya sama seperti rantai. Dia cuma meneruskan putaran mesin ke axle shaft atau propeller. Maksud saya ke gear diferensial atau kardan. Maaf. Ini fungsinya itu selain meneruskan putaran, dia fungsinya itu mengubah sudut. Nah, mengubah sudut roda. Bentar, saya perjelas lagi. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Ya, fungsinya agar bisa sudutnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan konstur jalan. Kan jalan tidak semuanya itu rata, ada yang bergelombang, ada yang berlubang. Jadi dia untuk mencegah patah atau patahan karena sudutnya berbeda pun jarak antar transmisi sama roda kan juga bisa berbeda. Jadi dia untuk mengantisipasi patah, dan dia bisa masuk, dia juga bebas, bisa masuk bisa keluar. Dan yang ini fungsinya untuk bisa naik atau bisa turun. Oke, itu sih cukup simpel, tapi dia harus mempunyai perhitungan. Ini komponen propeller shaft ini, dia juga mempunyai balancing. Dia harus dibalancing agar putarannya lebih stabil, tidak ada getaran. Biasanya balancingnya pun dia ada di sini. Ada di bagian batangnya, seperti kotak timbal untuk balancingnya, seperti kotak ini, seperti ini. Baik, kita lanjut saja. Kalau udah paham, sebenarnya sih cukup simpel, tapi dia memiliki bagian-bagian yang rumit seperti Nah, ini universal joint ini komponennya cukup rumit agar dia bisa bergerak bebas, bisa naik, bisa turun tanpa menghambat suatu putaran. Cuman fungsinya intinya itu merubah sudut. Oke, kita lanjut saja karena ini materinya sedikit simpel sih. Ini diferensial atau kardan juga memiliki fungsi sebagai
perubah momen atau sebagai tenaga tambahan. Dan dia fungsinya selain menambah tenaga tambahan, dia juga membedakan putaran roda kanan dan roda gigi. Nah, kenapa harus dibedakan? Saat mobil atau kendaraan berbelok, otomatis roda yang ada di luar dia memiliki putaran yang lebih banyak daripada putaran yang ada di bagian dalam. Jadi kita harus dibedakan dengan sistem kerja propeller shaft. Nah, untuk mencegah terjadinya patah pada shaft axle shaft, pada poros roda. Ini kalau tidak dibedakan antara putaran roda dalam sama roda luar saat berbelok, dia akan patah karena putarannya tidak sama dan merubah momen putaran. Kenapa truk besar gardanya lebih besar-besar? Nah, itu pun fungsinya sebagai menambah torsi, menambah tenaga karena giginya lebih besar. Ini secara sederhananya seperti gear pada motor. Gear kalau semakin besar pada motor itu, dia akan tenaganya semakin kencang, semakin besar, tapi kecepatannya dia kurang. Cuman itu ya tergantung tergantung kita menyesuaikan untuk fungsi apa. Itu sih penjelasan sederhananya. Oke, kita akan habiskan materi ini sekalian biar besok kita bisa tanya jawab atau tugas. Oke, nih kita ke axle shaft ya, axle final gear. Ini bentar. Nah, ini axle shaft. Shaft adalah komponen yang menghubungkan putaran dari diferensial ke roda secara langsung. Komponen ini merupakan salah satu komponen penting yang menopang langsung berat kendaraan. Kenapa ini sangat penting? Karena yaitu dia adalah komponen yang langsung untuk menopang mesin. Jadi putarannya langsung ke roda. Nah, ini komponen-komponen yang ada dalam axle shaft. Ada rem, axle flank, brake drum, roda, axle retainer plate, sama axle shaft, axle swing. Jadi ini di sini ada dua komponen. Ada sistem pengereman. Jadi soal pengereman kita akan bahas lain pertemuan. Ini udah bagian roda. Udah. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan. Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Untuk tugasnya merangkum dan menjelaskan sistem pemindah tenaga. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.